Assalamualaikum Mbak No. Kulo nyimak nyampane Mbah Nawau tadi, saya teringat ketika Sunan Kalijogo mengejar Sunan Bonang ketika mau belajar kolang kaling woe aren. Jadi anggonmu iling ojo sampai leren niku Mbah No. Katen mawon Mbah No. Matur Mbah Nuwun. Kolang kaling kembangi aren. Woe aren. Woe Woe aren. napa kembang. Olehmu eling ojo nanti leren. Tapi di situ ada kedalamannya, Mas Pur. Eling itu dengan jiwa, bukan hanya dengan pikiran. Jadi dengan jiwa, menyatunya dengan menyatunya roh dan jasad untuk menerima dengan segala pemberian Allah. Itu dzikir, eling. Jadi alhamdulillahnya itu tidak pada kenikmatan yang kita terima, tapi alhamdulillahnya tembus kepada yang memberikan kenikmatan. Itu kolang kaling woe aren. Jadi seperti yang pernah saya utarakan, wasama'i wat-thariq. Saya ulang lagi. Wasama'i demi zat yang menjadikan langit. Jadi apapun yang ada di bawah langit ini, ilmu langit, semua ilmu, semua takdir, semua karakter, itu ada wat-thariq, demi zat yang menciptakan jalan. Jadi semua ilmu itu berasal dari Allah, dan pasti Allah memberikan jalan untuk menuju mendekatkan diri pada yang menciptakan ilmu. Jadi ilmu apapun tidak boleh kita cacat. Baik itu dari sesama agama atau lain agama. Apa yang ada di langit ini, ilmu langit, itu semua bisa kita bawa untuk jalan menuju Allah. Makanya kita nggak boleh saling mencela dengan agama lain atau mencela dengan aliran-aliran lain. Kalau kita mencela, otomatis kita keluar dari koridor iman. Karena orang iman, fa'aslihu. Dimanapun dia berada, selalu menciptakan perdamaian. Bukan penghujatan, bukan adu domba, dan bukan menghina orang lain. Kalau kita masih punya sifat menghina, mencela, menyalahkan orang lain, berarti kita masih keluar dari koridor iman. Wa ma adraka mat-thariq. Wama dan perbuatan. Jadi di sini demi zat yang menciptakan semua perbuatan, kalau kita itu punya niat adra, yakin Allah akan mempertemukan kita, adraka, mempertemukan kamu atau kita, atau jalan untuk menuju keselamatan. Innamal a'malu binniyat. Selagi kita punya niat ingin menuju Allah, yakin Allah akan menunjukkan jalan untuk menuju Allah. Kalau kita hanya berniat ingin
hanya ingin diakui oleh manusia, ya Allah hanya mempertemukan ilmu yang menimbulkan percaya diri, tidak percaya Allah. Jadi ilmu apapun itu Allah yang kasih. Di situ Allah memberikan jalan untuk menuju selamat. Wa ma adraka ma tariq, itu ada jihadnya, ada perjuangan cari jodoh untuk pembimbing hati kita, cari jodoh untuk yang bisa membawa kita ke dekat dengan yang maha kuasa. Itu ada jihadnya. Wa ma adraka ma tariq. Pembimbing yang pertama najmu sakit, yang benar-benar menyinari hati kita. Dalam bimbingannya benar-benar jelas membawa kita ke alamatnya Allah dan membawa terangnya hati kita as-sakit yang menancap. Yakin yang menancap pada kemahaan. Bal yang duril insanu mimma khuliq. Dan kita akan bisa melihat sebagai diri, sebagai manusia, diciptakan untuk apa? Tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Jadi walaupun kita menguasai ilmu apapun, kalau tidak dekat dengan Allah, itulah yang dinamakan manusia najis. Rijsun. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Innamal khamru, sesungguhnya orang-orang yang mabuk, bukan peminum arak, mabuk dengan pemberian Allah. Setelah dikasih Allah kelebihan, mabuk. Itu rijsun. Masuk kategori apa rijsun itu? Najis di atas najis. Maksudnya najis di atas najis itu apa? Sesat dan menyesatkan. Mabuk dengan ilmu, mengajak orang-orang untuk mabuk. Itu rijsun, najis di atas najis, sesat dan menyesatkan. Tidak bisa membawa jelasnya terangnya hati. Tidak bisa membawa keluasan hati untuk selalu menciptakan perdamaian. Wal maisir, orang-orang yang mengadu nasib. Perjudian, bukan berjudi uang dengan uang, bukan urusan hati. Sudah yakin, sudah sadar bahwa apa yang dilakukannya ini tidak bisa membawa dekatnya dengan Allah. Kok tidak mencari jalan kelanjutannya? Karena menuju Allah itu jiwa, bukan hanya raga. Al-Quran itu jiwa, bukan raga. Coba aja lakukan Al-Quran dengan raga. Peragaan raga, tradisi. Bisakah dekat dengan Allah? Karena apa? Maisir, harga diri, ada kalanya takut ditinggalkan. Orang-orang yang sudah terlanjur percaya, menempati egonya.
nasibnya gimana kalau sampai saya mengikuti murni menuju Allah. Itu termasuk sifat yang rijsun. Wal azlam, percaya dengan rasa. Jadi rasa diyakini, tapi tidak diikhlaskan. Azlam, saya mimpi gini, oh berarti saya gini. Imannya masih rasa, padahal menuju Allah nggak ada rasa. Itu termasuk rijsun, najis di atas najis. Fajtani buhu jawi. Itu min amali syaitan. Perbuatan syaitan. Karena arah titiknya ke otak semua. Tidak mengarah kepada hati. Wajatani pula Allah untuk kamu. Jadi kalau kita masih menempati itu, lanjutkan. Lanjutkan untuk berjihad. Sehingga kita mengenali diri kita sebagai manusia. Kalau yang berit insan nomi makhlulik. Kalau yang duril, supaya kita bisa melihat insan, sifat kemanusiaan. Sifat manusia itu gimana? Untuk apa? Mimma khuliq. Dari apa mereka diciptakan? Untuk apa? Khuliqa mimma indafik. Allah menciptakan, tujuan Allah menciptakan itu untuk mengalirkan suatu kemurnian, membawa kemahaan dengan membawa semua takdir untuk dekat kepada Allah. Itu yang saya tahu. Karena kalau saya mengikuti tafsir-tafsir yang ada, ternyata tidak bisa membawa saya ke kemahaan. Di situ ayatnya hanya untuk menerangkan proses terjadinya penciptaan manusia atau janin. Apakah bisa membawa iman? Makanya Gus Sufi memberi julukan saya Furqan Imanan, pembeda dalam hal keimanan. Al-Quran menjadi sifat dan kelakuan, bukan menjadi isi otak. Bila mana ada yang nggak cocok, itu hak yang mendengarkan. Bisa dimengerti? Jadi kalau saya bicara ini antar makmum. Nanti kejelasan di ruang tamunya urusan Gus Sufi. Ini yang saya alami selama saya dibimbing oleh Gus Sufi, menarik semua ilmu, menarik semua ayat-ayat Al-Quran hanya untuk dekat dengan Allah.